pola serangan Liverpool tuh udah mulai kelihatan nih. Sama kayak musim lalu mungkin. Harganya cocok lah ya. Iya. Nggak rugi sama sekali, nggak rugi. Karena menurutku ya dua tim ini sih, antara dua, City atau Liverpool. Kalau Arsenal Nggak sulit. Decul, Betul. Decul dari lahir. Decul dari lahir. Ini bahasa, sorry. Treble lokal. Iya, treble lokal. Betul, treble lokal. Dan musim depan bisa chance back to back lah ya dengan Madrid pemain pelatih baru ini. Ya, sepak bola udah dimulai. Lu kemarin nonton ini nggak? Community Shield? Minta maaf dulu. Baru cuma nonton 30 menit doang nih. Tapi 30 menit itu oke lah. Karena kan gue nonton. Kebetulan kan gue fans Liverpool, tapi kita harus objektif dong. Jadi kemarin itu kalau lu nonton 30 menit pertama sebenarnya kelihatan pola serangan Liverpool tuh udah mulai kelihatan nih. Sama kayak musim lalu mungkin. Transisi ke depannya tuh cepat banget. Ditambah kualitas kayak Florian Wirtz dan Hugo Ekitike. Luar biasa kan? Istimewa. Itu transisi serangannya, first touch-nya mereka, itu luar biasa semua. Menurut gue cukup oke, tapi yang bikin, menurut gue sih ya, yang bikin kalah kemarin itu salah satunya, emang banyak yang bilang pertahanan Liverpool tuh agak rapuh. Tapi terutama, kalau gue ngelihat dari sisi nomor 6-nya nih, di posisi nomor 6 ini, Gravenberch kemarin ternyata lumayan ngaruh di mana kalau misalnya lagi nyerang, gue harus highlight, kalau lagi nyerang, Szoboszlai dan Jones ini bagus. Diagonal passingnya luar biasa. Cuma kalau dapat pressure, begitu bertahan, sering banget. Nanti mungkin kalau yang belum nonton, silakan cek lagi, salah passingnya banyak banget. Begitu di press, gagal passing. Gol kedua juga sama kayak itu. Gol pertama juga sempat sebenarnya ke press. Gol pertama juga seperti itu, ke press, gagal passing, akhirnya membuahkan blunder yang jarang banget dari seorang Virgil van Dijk yang harusnya akhirnya penalti. Itu jarang banget. Dua kali. Makanya, nah ini sekarang bedanya kalau dengan Gravenberch, dia tuh bisa lebih menyerap pressure, bisa narik pemain, dan dia bisa langsung ngalirin bola ke depan, passingnya lebih akurat. Yang jarak dekat lah ya dibanding Jones atau Szoboszlai. Kalau lihat diagonal passnya Szoboszlai keren, tapi ya itu menurut gue. Nah, 30 menit pertama menurut lu gimana? Overall gimana? 30 menit pertama deh yang lu lihat dari Liverpool dan gue seperes deh Liverpool dulu. Kalau Liverpool sih jujur ya, aku amazing. Masa bohong? Jujur dong. Amazing sama Ekitike sama Wirtz. Itu memang top ya. Harganya cocok lah ya. Iya. Nggak rugi sama sekali, nggak rugi. Walaupun belum terbukti sih, tapi oke lah. Overall dari pramusim sampai sini sih kelihatan. Iya, kelihatan sih. Kita kan bisa ngeliat nih pemain touch-nya bagaimana, visi semuanya. Menurutku, world lah ya. World class ya. World class itu sudah ibarat mungkin ya 5-6 match lagi supaya chemistry antara Salah, Ekitike, Wirtz jalan. Sama nggak ada yang cedera lah ya. Nah itu penting. Ntar, Ekitike tuh bukannya injury prone ya waktu di klub sebelumnya? Di Frankfurt sempat di awal musim aja cedera, tapi formnya bagus, lumayan lah. Cederanya nggak begitu panjang seingat gue. Nanti mungkin kita cek lagi. Tapi setahu gue nggak sih harusnya. Dia dulu kan juga sempat di PSG, dipinjemin dulu. Ya. Terus di PSG sebenarnya dia nggak ada tempat. Karena waktu di PSG kan ada Mbappe, ada Neymar. Zamannya itu. Oh iya. Jadi nggak dapat kesempatan. Messi, Neymar ya. Ekitike. Nah terus gimana tuh? Memang menurutku ya permasalahannya waktu Sobo sama sebelahnya Sobo Curtis Jones. Kalau itu Gravenberch tuh menurutku dia bisa ngatur tempo. Nah, betul. Pada saat harus nyerang, kita defend, kita santai dulu. Itu decision makingnya si Gravenberch istimewa. Itu waktu awal dia datang di Liverpool kan nggak kelihatan tuh. Karena nggak dipakai di posisi itu. Iya. Masuk Arnslot, dia kayak istimewa. Dia kayak kembali ke formnya waktu di Ajax. Ya di Ajax oke lah ya, betul. Karena di Munchen juga nggak. Nah, waktu di Munchen kan nggak begitu dia. Karena nggak dipakai, nggak ada tempat juga. Iya. 30 menit, oke, semuanya berjalan. Kalau aku lihat sih ya, jujur aku nggak nyangka bisa ada penalti ya minor inilah, mistake lah. Iya.
Cuma fatal sih. Itu, aku nggak nyangka. Aku nonton 30 menit. Oh, ini mah merem, Liverpool selesai nih. Harusnya. Harusnya Liverpool selesai nih udah. Tapi emang Palace pun sebenarnya nggak. Kita ngelihat juga waktu mainnya mirip sama waktu lawan City final FA Cup. Gaya mainnya kan sama. Main 5 back sayapnya terutama Munoz ini yang emang bikin kelabakan. Waktu lawan City pun kan sama dari Munoz juga. Awal golnya kalau salah Munoz yang nyetak gol. Bukan. Kalau nggak salah ya, gue lupa harus dicek lagi. Yang gol sih si Eze, tapi kan dari Munoz juga kan. Kalau Munoz kan back sayap kanan. Itu kan tadi, bukan tadi malam, kemarin waktu Liverpool kalah itu, Munoz itu kan bener-bener agak kelabakan. Kerkes harus jaga Sar narik. Gakpo yang harus mati-matian jaga si Munoz ini. Nah ini kemarin juga nih banyak yang liput nih, katanya Kerkes selalu hilang posisi lah ini. Sebenarnya nggak, kalau misalnya dibilang hilang posisi nggak, karena dia memang udah seharusnya jaga Sar. Tapi memang Munoz ini pergerakannya luar biasa. Dan ketika gol yang kedua, bukan yang pertama penalti ya udah. Gol yang kedua itu terutama kesalahan menurut gue sih di posisi tengah ini, di Szoboszlai dan Curtis Jones. Dari gagal passing, terus bolanya kerebut, kena intercept, langsung counter, Van Dijk maunya offset ini, jebakan offset, kelepasan ya. Udah one by one, Sar sama Alisson agak berat itu, tapi memang harus kita akuin Palace mainnya bagus banget. Terutama di babak kedua itu benar-benar menguasain pertandingan. Wah, aku nggak nonton tuh, Pak. Intensitasnya luar biasa. Mainnya sih standar, menurut gue tuh standar, tapi intensitasnya luar biasa. Benar-benar Liverpool ritmenya hilang. Tapi ada yang satu pengen gue angkat sedikit. Dan menurut lo nanti gimana nih? Ini kan kemarin tumben-tumben dulu kayaknya community shield terakhir apa itu nggak ada cooling break ini loh. Oh iya. Mungkin karena mainnya musim panas ya. Iya. Tapi dari dua cooling break ini, gue ngeliat cooling break ini positif negatifnya tuh gimana ya? Pas cooling break pertama itu benar-benar ngerusak tempo. Setuju. Merusak tempo. Setuju. Ngerusak tempo. Padahal di waktu cooling break pertama Palace lagi oke lagi set begitu cooling break hilang, kendor lagi. Setuju. Jadi agak gimana ya? Apa mungkin ya? Tapi namanya juga pemain kan mungkin kepanasan kan ya. Iya. Lagi summer, cuma bener-bener ngerusak ritme. Menurut lo gimana cooling break ini harus ada terus atau sebaiknya jangan atau gimana menurut lo? Sebetulnya sih kalau mau dipakai masalah cooling break atau enggak tergantung cuaca pada saat main sih kalau aku ya. Tergantung cuaca juga. Ya, kalau memang cuaca panas mau nggak mau nih kan kasihan nih. Apalagi kita lihat sepak bola modern kan nuntut pemain naik turun semua nih. Kencang ya, betul. Ya, intensitas tinggi ya perlulah. Cuman ya kalau memang dia main di sore atau nggak panas nih cuaca atau suhunya normal ya sebaiknya jangan sih. Karena pasti mau nggak mau ngerugiin salah satu tim yang lagi bagus. Betul. Momentumnya lagi oke. Betul. Karena cooling break, water break, langsung ngedrop lagi temponya. Iya. Tapi tim yang dilawannya sedikit ada nafas lah ya dah. Relax dulu. Tapi ya mau nggak mau ya namanya juga manusia capek. Kita kurang lebih lah. Nah sekarang kita ini kan masih di bursa transfer ya. Bursa transfer ini masih panas. Iya, masih panas ini. Betul. Yang baru berita sejak video ini tayang, yang tadi malam sama tadi pagi gue cek juga di Liverpool nih masih nampaknya bakal ada kedatangan pemain lagi. Iya, kabarnya 2 ya? Yang terakhir ini ada 2 back yang diincar yang kayaknya udah mau deal. Pertama Mark Guehi yang dari Crystal Palace. Tapi memang dari beberapa hari emang udah ada rumor karena kan Liverpool ditinggal Kwanza nih. Iya. Back senior ini slot pengennya 4. At least ada 4. Sedangkan sekarang cuma tinggal ada Joe Gomez di bangku cadangan. Oke, berarti stok back Konate, Van Dijk. Senior ya, bukan yang anak-anak muda. Rhys Williams ada, tapi kan anak muda. Nah, kedatangan Mark Guehi ini bagus. Ini menurut gue Mark Guehi ini back yang udah Premier League proven lah. Oke. Harusnya udah keluar dari Crystal Palace. Ini memang back timnas Inggris juga. Mainnya solid banget, bisa baca permainan cukup bagus dan di umur lagi oke lah, umur hampir prime-nya 25-26. Apalagi didatangkan Mark Guehi ini masih dengan adanya Virgil van Dijk. Ini kan bisa di-mentoring lah, bisa lebih berkembang lagi. Betul. Terus back satu lagi yang diincar adalah si Giovanni. Dua ini bisa didatangkan Liverpool dalam waktu dekat. Dan masih di episode sebelumnya, gue sama Ahmad juga sempat bahas masih dramanya si Alexander Isak. Ini nih masih ngambek terakhir ya di Newcastle. Pengen keluar pokoknya. Udah nggak mau main lagi. Berita di Fabrizio terakhir aku baca
His desire only for Liverpool. Iya. Udah. Dari berapa hari itu memang tinggal. Iya. Tapi sementara Liverpool belum ngajuin bid lagi. Terakhir bid yang 110 ditolak itu. Itu terakhir. Newcastle mintanya berapa? 150. Dia matok 150. Tapi kalau udah kayak gini ya agak berat sih dibanding nanti musim berlarut-larut. Terus gue ngelihat ini tuh bukan mirip ya. Sempat ada kejadian gini Liverpool itu waktu Virgil van Dijk. Masalah juga sama Southampton kan di awal musim mau pindah rumornya, tapi waktu itu salahnya di media, udah diberitain duluan padahal belum negosiasi. Southampton nggak terima, nolak, tapi Van Dijk udah nggak mau main lagi. Akhirnya kan Van Dijk 6 bulan tuh, setengah musim nggak main, bursa transfer Januari baru pindah ke Liverpool. Oh gitu, mana? Kayak gitu waktu itu Van Dijk. Takutnya Isak modelnya kayak gitu juga. Tapi kalau misalnya lu lihat kemarin Liverpool ini masih perlu ya striker harusnya. Perlu. Apalagi stok nggak ada kan? Iya. Untuk pelapis nggak ada ya. Kalau menurut gue sih juga, mohon maaf nih ya, Chiesa sih kayaknya udah. Chiesa bukan, ya dia tapi kayaknya tetap masuk dalam, menurut gue musim ini Chiesa ini masih masuk squad tapi sebagai rotasi, tapi buat di sayap, bukan di depan. Bukan di depannya. Striker, Jota sudah tiada kan. Darwin Nunes udah ke Al Hilal, jadi mau nggak mau Liverpool at least cari satu striker. Harus, betul. Dan emang baunya itu Isak sih harusnya sih ya. Kayaknya Alexander Isak cuma mungkin belum. Iya, cuman waktu ngelihat Chiesa apalagi abis dibeli Liverpool itu kan masuk ke, untuk dia main tuh di Liverpool Academy dulu sebentar. U21 kalau aku nggak salah. Untuk pemulihan itu udah. Iya. Kayak itu pemain. Karena aku dulu nge-rate Chiesa ini sudah masuknya world class ya. Apalagi waktu Euro di Italia 2020 tuh. Di Juve awal-awal, apalagi waktu meledaknya dia di Fiorentina dulu ya. Iya. Meledaknya dia, wah gila kan. Cedera. Waktu aku ngeliat Liverpool beli, wah menarik nih. Murah. Murah juga. Menarik. Waktu Chiesa balik ke Liverpool tuh jujur aku penasaran. Dibeli Bisa, Liverpool. ya waktu dibeli, comebacknya gimana nih? Karena kalau dia comeback, wah waktu itu berarti Diaz, Chiesa, Salah. Waktu zaman itu kan. Oh iya betul. Gakpo, masih ada Nunes, Jota ya. Wah menarik nih. Ya tapi ya mungkin ya cedera ada faktor. Iya. Dan di Liga Inggris juga kan harus adaptasinya. Sulit. Adaptasi paling sulit tuh di Liga Inggris. Tapi menurut lu di akhir bursa transfer ini Chiesa bakal out apa enggak? Karena banyak inceran dari Serie A terutama Napoli ngincar untuk gantiin pemain-pemain mereka yang keluar kan. Ya kalau sebetulnya tergantung project Liverpool ya. Dia dipakai nggak 11 inti atau enggak nih? Kalau enggak, ya saran sih. Kalau inti nggak mungkin sih kayaknya. Kalau inti kan nggak mungkin lah. Ya. Ada Muhammad Salah di kanan, kiri Gakpo. Apalagi kalau datangnya Isak, wah ada. Selesai deh. Kemungkinan, tapi feeling gue sih ya, musim ini masih sih. Cuma sebagai rotasi. Oke. Super sub lah. Iya. Ya gimana kalau misalnya enggak, tapi kalau dijual pun Liverpool nggak ada opsi lagi nanti. Oh iya. Iya, makanya perlu ini kedalaman skuadnya kan. Iya. Jadi dari Liverpool ya kemungkinan ada 3 pemain lagi lah at least ya, atau 2 lah, minimal 2 masuk lagi. Sebentar dulu, aku penasaran kalau Guehi sama Leoni, lu nonton nggak playstyle-nya dia, atributnya? Kalau Guehi nonton, Guehi kan memang Premier League proven, dia bisa ngalirin bola dengan bagus. Berarti dia tipikal ball playing defender lah. Ball playing. Ball playing. Bagus berarti. Itu yang lagi dibutuhin juga kan, Visinya modern. juga bagus dan cukup solid walaupun badannya nggak tinggi-tinggi banget. Dan di Premier League udah terbukti emang solid ya. Oh itu benar. Tapi kan ini sekarang antara 2 nih. Memang udah dekatnya ke Liverpool, Chelsea pun ngincar. Gue betul ya Chelsea. Karena Chelsea juga Colwill cedera betul. panjang. Si Tosin. Tosin. Ya, Tosin. Tosin. Joe Pedro udah Liam Delap, Estevao udah bagus-bagus nih. Ngeri. Iya. Cole Palmer lagi. Cole Palmer betul. Kayak beliau ini Decul. Betul. Decul dari lahir. Decul dari lahir. Nah, kayak kita ngelihat ini deh. Barcelona kan kalau di bursa transfer emang nggak bisa ngomong banyak lah ya, nggak ada pilihan lah ya. Maksudnya masalah pendaftaran, duit, aduh. Kalau kita bahas itu kayaknya kepanjangan ya. Nah, mendingan kita langsung bahas. Ini kira-kira proyeksi musim depan gimana dengan kedatangannya Rashford? Atau kira-kira ada yang dijual nggak nih? Menurut lo? Dijual nggak mungkin, nggak ada. Ya? Kemarin isu Casado ditawar Chelsea. Casado yes, ya, betul. Itu udah di reject sama Barcelona. Fermin Lopez ini lebih kompleks lagi nih. Jadi kemarin dia dikabarin mau dijual sama Barca. Fermin nggak mau. Terus ada kabar, aduh aku lupa satu media, kalau nggak salah Mundo Deportivo atau Tribun News. bukan bos. Tolong bos. Oke. Apa Info dan Pasar?
Enggak. Oke, ada Nah, info ya. Oke. Jadi info itu dia berantem sama Gavi. Oke. Tapi cuman satu media ini doang. Oh, iya. Dan di 2 hari kemudian dihapus sama media itu. Rumor aja lah ya. Jadi rumor. Nah, Oke. waktu berantem sama Gavi maju ke klub. Gavi bilang ke Dirtek, bilang ke ininya Barca, jual Fermin. Hebat banget bisa gitu ya. Iya, itu beritanya ditulis kayak gitu. Serem banget. Beritanya kayak gitu. Oke, terus Akhirnya ya nggak jadi. Sudah kemarin kan berdamai mereka. dia nyetak gol, dia sudah ngomong. Fermin bilang tenang aja, aku tetap di Barcelona. Oh, oke. Karena menurutku sih key player. Gavi juga dari musim lalu agak jarang main kan? Agak injury prone juga dia kan? Betul, satu injury prone dan kedua kan setelah ACL itu dia sempat cedera lumayan parah, jadi benturan kepala. Oh, oke. Ada 2 bulan atau 3 bulan dia habis itu nggak main. Yang masih muda gini kesian ya, jadi Iya. agak melambat kan. Dan setelah pulih dicoba sama Hansi Flick, dibilang bagus juga enggak, dibilang jelek juga enggak. Pas lah ya. Iya, jadi makanya jarang dimainin sama Flick. Flick lebih baik mainin Casado, Pedri atau Casado, De Jong di Oke. tengah. Kalau Frankie stay nih ya? Oh pasti, harusnya ya. Harusnya stay, ya. stay. Karena nggak ada isu apapun, dan dia sudah bilang dia siap memperbarui kontrak walaupun gajinya dikurangin. Kurang. Dan Dani Olmo? Stay. Dani Dani Olmo Olmo stay. Mungkin yang kemarin ada isu juga itu Gerard Martin, Gerard Martin ini back kan ya? bek kiri, pelapisnya Balde. Iya, betul. Dia ada isu mau dibeli sama Wolves 20-30 juta, cuman Hansi Flick yang nolak karena dia masuk di game plan-nya Hansi Flick. Oke. Si Hector Ford itu? Hector Ford itu isunya mau dijual cuman nggak jadi. Ini produk La Masia semua nih kan ya? Betul. Oh, Kecuali Gerard Martin. Gerard Martin bukan Jadi Gerard Martin itu sebetulnya pemain luar, Oke. dibeli sama Barca untuk ke Barca B, Barca Athletic. Oke. Ya, semusim langsung dipromosiin. Gitu. Berarti Barca musim ini kedatangan cuma Rashford aja loan. Rashford loan, Rooney Bargi, Oh ya, Barji itu juga bagus tuh, wonderkid tuh. potensial. Dari- Copenhagen ya. Kevin Dix. Klubnya Kevin Dix. Kevin Dix ini sekarang macam Pindah. Pindah. Kemarin main. Iya betul. Ngomong-ngomong kita balik dulu ke Liga Inggris. Udah baca belum rumornya? Kan Crystal Palace gue kemungkinan mau dilepas. Kevin Dix. Bukan Kevin Dix. Oh, kirain Kevin Dix. Siapa sih, Pak? Messilgers. Woi. Ada rumornya. Kalau sampai Messilgers Keren. Palace, Keren. pemain Indonesia pertama nih. Premier League. Premier League. Wih, Wah, keren. Mudah-mudahan deal nih. Liga top nih. Coba aja nanti kita cek ya. Nanti cek beritanya. Rumornya katanya Messilgers. Aduh. Kemarin Jayjes ya masuk ke Sassuolo ya? Sassuolo. Aduh nih Palace Messilgers. Oke, Barcelona berarti Rashford sama si Rashford, Rooney, sama John Garcia, kiper. Garcia kiper ya. Ini kalau lu ngeliat ke depan cukup nggak nih kira-kira Barcelona untuk menghadapi El Real Madrid Cukup. dengan skuad Pede Madrid sih, yang pede. Karena aku jujur, berapa kali aku ngelihat Rashford sudah mengarah ke kembali di tahun 2018. waduh. Mau ngepres, sprintnya kencang. Cuman memang nih yang di Como ada kejadian kocak kan kemarin nih. Oh ya. Iya, Nggak apa-apa di lah. Madrid gimana? Friendly. Itu sengaja mungkin, itu sengaja. Kalau kata netizen nih, bukan kataku ya, DNIMB-nya keluar. Bukan kataku tapi, bukan kataku nih. Sambet setan merah. Bukan kataku nih. Tapi pede lah ya, maksudnya Oh, iya. hadapin Madrid full tim. Ya kan kita nggak tahu nih dengan kedatangan Alonso di pramusim sih kita nggak bisa nilai banyak ya namanya pramusim. Pramusim masih coba. Pastinya ada perubahan, pasti ada perubahan Betul. permainan. Real Madrid ini, oh enggak bukan. Maksud gue gini, berarti at least musim depan ini sebenarnya Barcelona punya peluang karena Madrid ini pelatih baru kan. Betul. Kelihatan dari situ Hansi Flick kan Betul. udah jelas kelihatan musim lalu. Proven ya. Tinggal diperbaikin lebih konsisten lagi. Madrid ini kan masih tim coba-coba lah. Coba-coba istilahnya. betul. Apalagi ada drama nih antara Mbappe, Vinicius. Karena gimana ya, biar gimana pun Mbappe bagus musim lalu, gue nggak ngelihat dia tuh sebagai striker. Dia tuh harus bermain di sayap. Betul. Bahkan dikasih nomor 10 kan dia. Makanya kemarin di CWC Gonçalo dimainin. Oh iya bener. Tapi bisa jadi nggak ya, kalau misalnya pakai 3 forward gitu, Vini tetap di kiri atau Mbappe di kanan? Vini kiri, Mbappe kanan, tengah si Gonçalo. Endrick atau Gonçalo. ya
Bisa sebetulnya, bisa. Karena waktu di PSG gue ingat juga Mbappe di kanan bagus, dari kanan bagus, dari kiri bagus. Bisa. Dia bukan tipikal pemain yang bisa link up dari tengah gitu, bukan Ya. striker. Betul. Beda memang kan, beda memang. Kalau tapi di kiri, wah Vinicius ini Vinicius. Tapi musim lalu Vinicius drop. makanya jadi Vinicius agak drop. drama. Yang kemungkinan keluar kan rumornya Rodrigo kan. Rodrigo betul. Ada Manchester rumor. City. Oh menarik nih. Manchester City kalau dapat Rodrigo menarik sih. Mau nggak? Ya karena City kan tadi kita belum bahas City ya. City ini kan Savinho kemungkinan mau keluar antara dipinjemin atau dibeli Spurs kata yang ngincar. Jack Ya. Grealish udah ke Everton. Sudah. Jadi opsinya tuh kurang pas. Mungkin Marmus tetap jadi sayap. Doku nih gue nggak ngelihat pemain yang Doku nih pemain bagus. Dribblingnya luar biasa. Speednya luar biasa. End produknya dia yang bener-bener aduh udah dribbling aja umpannya nggak jelas kemana-mana, finishnya juga kurang lah. Nah berarti maksudnya kalau kedatangan Rodrigo ini cukup serem sih opsinya. Betul. Di depan ada Betul. Foden kan masih ada juga. Betul. Dia ketambahan kan Cherki, Echeverry, Reinders. Kalau Echeverry mungkin masih muda. Potensial. Ya potensial. Cuma bukan yang Potensial. untuk bermain itu. Iya. Cherki mungkin ya, Cherki mungkin. City ini bakal langsung naik atau mau lagi transisi dulu nih sama kayak musim lalu. Kalau musim lalu sih, musim lalu bukan transisi ya, musim lalu lebih kehilangan Rodri sebenarnya. Ya, kehilangan Rodri sama Iya. De Bruyne. Musim ini lebih kelihatan. Karena kan musim lalu dia sudah banyak cedera. Iya memang sih. Ya. Kalau De Bruyne beberapa musim terakhir emang suka cedera. Betul. Tapi musim ini bener-bener nggak ada De Bruyne sama sekali. Ini kira-kira bakal Menarik. Nah, itu dia tuh. Menarik. Harusnya sih ya transisi ya, karena Pep harus nyiapin strategi tanpa De Bruyne ya. dan Rodri. Kalau Rodri cedera lagi kan? Iya, Pasti betul. lagi rentan cedera. Tapi yang masih diunggulkan jelas Liverpool lah ya. Masih diunggulkan. Tapi tahu nggak, Arsenal. pandit-pandit di Inggris Oke. itu pada bilang City yang juara. Oh ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Menarik nih, menarik karena menurutku ya dua tim ini sih antara dua City atau Liverpool Kalau Arsenal agak sulit sih ya. mungkin di peringkat 2 tuh udah bookingan. Tapi kita nggak tahu lah. Udah ada ini kan. Victor Gyökeres. Tapi Betul, Arsenal udah betul. balance sih. Harusnya sih kalau memang beneran nggak juara atau peringkat 2 lagi, Arteta out sih. Udah mau apa lagi dia? Ya, Udah berapa musim? Gini loh. 6, udah musim ke-6. Makanya istilah gini, kalau kita nih ya pelatih bagus, let's say dia datang satu klub, dia ngasih filosofi permainannya dia kan, datangin pemain-pemain yang dia mau. Itu kan pemain ada batch umurnya dong. Betul. Umur-umur dari mungkin dia dibeli umur berapa menuju prime-nya. Itu kan harusnya apa yang aja yang didapat selama pemain itu lagi prime. Kan nanti lama-lama pasti turun lagi, harus ganti pemain baru. Betul, regenerasi lagi. Kita ambil contoh misalnya City lah. City dan Liverpool yang beberapa tahun kemarin kan yang lagi naik kan City Liverpool. Liverpool dulu deh, karena gue fans Liverpool yang lebih ngikutin. Kayak Jurgen Klopp. Klopp pertama masuk, oke. Dia pengen bermain seperti ini. Datanglah pemain-pemain semusim 2 musim, walaupun nggak dapat piala banyak, tapi at least bener-bener bersaing itu kan kelihatan banget. Oh iya, iya. Seluruh piala emang terakhir dapat semua. Waktu itu City lagi top-topnya. Betul. Itu di era pertama batch-nya istilahnya Firmansyah dulu kan. Oh ya, oh. Firmino Mane Salah itu gila-gila. Legend. Final Champion Gila. 2 kali. Betul. Terus Liga Inggris Fight sampai detik-detik terakhir di Liga Inggris sama City itu gila. klub pertama yang poinnya 100 tapi nggak juara. Liga Inggris. Gila, itu dua Memang gila. Kebetulan City-nya lagi terlalu gila. Betul. Nanti batch-nya habis. Nah, kalau sekarang ya sedikit melenceng dikit, Arne Slot sekarang kan pemain musim lalu yang juara tuh sebenarnya pemainnya klub di batch yang kedua yang udah lagi peak-peaknya Iya, gitu loh. iya, betul. Sekarang lagi dibangun lagi. Betul. City pun sama juga dari awal eranya Pep itu pertama siapa? Zaman-zamannya Aguero, David Aguero, Silva, Kompany. pemain sisanya Mancini Ya, lah. ya. Dibangun udah lagi top-topnya. Nanti sekarang lagi turun lagi, naik lagi. Kita nggak lihat jumlah pialanya, kita lihat apa posisi mereka di akhir musim. Nah, Arteta ini kan udah 6 musim. 6 musim. Apa juara apa? FA 1. Community 1. Oh iya, Community 1, betul. Jadi maksud gue, kalau gue bukannya ngelihat pribadi orang ya, biasanya juara-juara Liga Inggris, manajernya tuh biasanya ada karakter. Ya, betul. Ada karakter yang di media tuh kelihatan, oh ini sosok leader lah, apalah. Kita lihat dari zaman Ferguson mungkin, Wenger, Ya. Mourinho, Paham nih aku arahnya kemana. Conte, ya kan? Ya, Pep, betul. Klopp, dia Ya, tuh bener-bener kelihatan. Kalau Arteta ini ngerti gak sih kayak ngeliatnya Iya, iya. ini serius manajer kadang-kadang. Tapi kalau Arne Slot sih gue lihat memang betul dia di media tuh bagus dia, pembawaannya Itu. bagus. Jawabannya tuh gimana ya?
buat orang yang kadang-kadang nggak begitu paham bola pun ngejelasin taktik tuh dia Bagus. enak banget dia. Iya. Ya. Nah kalau Arteta nggak ngerti nggak maksud gua? Agak unik deh. Karakternya tuh bukan yang kayaknya bukan juara, Agak sulit. bukan Agak karakter sulit, itu. Tapi Kalau- musim-musim ini kayaknya Arteta last chance harusnya. Harusnya karena kita lihat dia sudah dapat striker nih. Akhirnya. Harusnya ya. Sudah 6 musim berarti nggak ada striker. Makanya. Ya. Udah 6 musim nggak ada striker, datang Gyökeres. Ibarat kepingan puzzle terakhir nih. Plus Zubimendi. Plus Zubimendi bagus nih. Iya. Plus Zubimendi tambah Gyökeres, Zubimendi siapa? Muslera. Norgard ya? Norgard buat rotasi lah. Rotasi. Iya. Harusnya nih Madueke. Nah, tambah Sama Madueke. Kalau masih nggak dapet, oh ya. Agak berat. Agak berat. Ngelihat di Arsenal ini kalau gua ngeliat di depan ini yang agak kurang mungkin, tapi Madueke bisa nggak ditaruh di kiri karena gua nggak lihat Martinelli sih. Nggak banget, Martinelli itu nggak bisa carry tim, nggak bisa Martinelli. Martinelli itu atributnya ya selihatku cuman sprint. Iya, Akselerasi exactly. sama sprint udah. Exactly. Udah. Beda kalau kita ngeliat nih Kak, Rafinha. Sprint kencang, tapi efektif di depan gawangnya gila-gilaan musim lalu. Betul. Kalau lu nggak bisa, ibarat nggak bisa holding ball kayak Bukayo Saka atau kayak Yamal, tapi lu efektif depan gawang kan ada nilai plus. Iya. Nah, Martinelli sih. Kalau Trossard lebih sering pas jadi cadangan bagus. Kalau Super main- sub, iya, super sub baru bagus. Tapi kira-kira itulah ya, maksudnya berarti menurut lu Barcelona harusnya punya peluang. Oh ya, Musim lalu La Liga Madrid ya? Barca dong. Barca, sorry. Treble lokal, Iya, treble lokal, Iya. betul treble Treble lokal. lokal. Dan musim depan bisa chance back to back lah ya dengan Madrid Iya, pemain iya. pelatih baru ini. Kalau jujur sih fans Barca ya, kita udah lama absen di UCL. Iya sih, betul. Aku sih lebih berharap daripada Liga ya UCL sih, karena kemarin kita kepleset lawan Inter di Iya. menit-menit itu Araujo nggak bisa nge-cover Fratesi. Tapi Aku mau nambahin lagi satu nih. Boleh. Aku penasaran, Gerard Martin itu beberapa kali dicoba jadi left CB. Di tempatnya Inigo. oke. Aku penasaran. Karena waktu Dijadiin back lah ya. Iya, karena waktu di pre-season ya kan lawannya cuma Seoul Iya. Works. Kemarin di Como di menit 80 aku lihat dirubah lagi sama Flick. Dia dijadiin LCB lagi. Joffrey dari La Masia dimainin Works. Oke. Karena waktu Inigo sama Kubarsi berdua ini defense-nya nggak begitu bagus. Stoppernya maksudku ya. Iya. Inigo Mereka udah mereka ketolong itu offside trap sama distribusi bolanya bagus banget dua orang ini. Dua orang ini. Oke. Distribusi bola, ball playing defender. Tapi mereka tuh bukan stopper yang gila, bukan Iya. sekelas Van Dijk, Ya, bukan. masih muda. Wajar. Ya. Wajar. Nah, waktu aku lihat si Gerard Martin dijadiin LCB itu left center back, aku ngeliat mirip kayak Inigo. Oke. Cuman ya masih belum tahu, ini kan lawannya Como. Iya. Dan belum pengalaman lah, masih muda lah. Betul. Umurnya kayak 20 ke 21 Ya, masih. masih perlu ini lah. Penasaran sih, jujur aku penasaran. Sama Nanti LCB-nya Gerard Martin nih. musim ini bakal jadi starting atau Ya, betul. Penasaran. kita dulu. Thanks for watching.